Siang itu, aku dan ibuku menaiki bus dari Jakarta menuju Solo. Ayah menyuruh kami pulang ke kampung halaman nenek karena usaha ayah sedang di ujung tanduk. Katanya, biar kami duluan saja ke sana, sementara ayah menyelesaikan urusannya di Jakarta. Dia bilang akan menyusul kalau semuanya sudah selesai. Kampung nenekku bernama Desa Puger Ayu. Letaknya di paling ujung Solo, berbatasan langsung dengan Sragen. Desa itu kecil, jauh dari keramaian, dan bisa dibilang agak terpencil. Setelah hampir 10 jam perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami tiba di rumah nenek. Rumah itu sudah kosong sejak nenek meninggal 3 tahun lalu. Bentuknya masih sama seperti terakhir kali aku kesini. Rumah tua dengan dinding kayu, atap genting yang sudah mulai berlumut, dan halaman depan yang dipenuhi rumput liar. Ibu segera membuka pintu dengan kunci yang sudah berkarat. Saat pintu terbuka, aroma khas rumah lama langsung menyergap hidungku. Bau kayu lapuk bercampur debu yang sudah lama tak terusik. "Nak, bantu bawa barang-barang ke dalam," kata ibu sambil melangkah masuk. Aku mengikuti ibu, sambil memerhatikan keadaan rumah ini. Di ruang tamu, masih ada kursi kayu jati nenek yang dulu sering kupakai duduk. Foto-foto keluarga di dinding sudah buram, tapi tetap tergantung di tempatnya. "Ibu tidur di kamar depan, kamu di kamar belakang, ya?" ujar ibu sambil menunjuk sebuah kamar yang pintunya setengah terbuka. Aku mengangguk malas. Kamar belakang itu dulunya adalah kamar tamu. Kasurnya keras, bantalnya sudah kempis, dan ada bau apek yang membuatku ingin muntah. Tidak seperti di rumah Jakarta, di mana aku tidur di kasur empuk dengan selimut tebal. Tapi aku terlalu capek untuk mengeluh. "Oh ya, namaku Dani, umurku 16 tahun, kelas 1 SMA, aku bergumam pada diriku sendiri sambil merebahkan tubuhku ke kasur tua itu. Tak peduli bagaimana kondisinya, aku langsung tertidur pulas karena kelelahan perjalanan panjang tadi. Pagi itu, aku terbangun dengan udara dingin yang menusuk kulit. Berbeda sekali dengan Jakarta yang selalu panas. Ketika keluar kamar, aku melihat ibu sudah sibuk membersihkan rumah. Kondisi rumah nenek memang berantakan, debu tebal menutupi hampir setiap sudut, sarang laba-laba menggantung di pojok-pojok dinding, dan lantainya penuh dengan bekas kaki tikus. Aku yang masih setengah ngantuk memutuskan duduk sebentar di ruang tamu sambil menggosok mataku. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki mendekati rumah kami. Lelaki itu tinggi besar, wajahnya tegas, dan caranya berjalan menunjukkan wibawa yang kuat. Dia berhenti di depan pintu dan menyapa kami. "Selamat pagi, Bu." "Ini Dani, ya?" "Wah, sudah besar sekarang. Gimana kabarnya? Dan bagaimana dengan Pak Irwan di Jakarta?" Ibu tersenyum sopan sambil menjawab, "Iya, Pak. Kami baik-baik saja. Irwan juga sedang menyelesaikan urusannya di Jakarta. Insya Allah nanti menyusul." Lelaki itu mengangguk, "Semoga kalian betah di sini, ya? Kalau ada apa-apa, jangan sungkan main ke rumah saya." Setelah beberapa obrolan singkat, Pak Kuncoro pun pamit. Aku yang sedari tadi penasaran akhirnya bertanya kepada ibu, "Bu, siapa tadi?" "Itu Pak Kuncoro. Dia saudara jauh ayahmu. Rumahnya ada di ujung desa, yang paling besar dan bagus itu. Dia sukses dengan usaha peternakan sapinya. Nanti kalau ada waktu, kita bisa mampir ke sana," jelas ibu sambil melanjutkan membersihkan rumah. Aku mengangguk, walau rasa penasaranku masih belum hilang. Setelah itu, aku membantu ibu membersihkan rumah. Mengangkat barang-barang lama, menyapu lantai, dan menyingkirkan sarang laba-laba. Saat siang tiba, aku kelelahan dan memutuskan untuk istirahat. Aku duduk di kursi bambu di halaman, tepat di bawah pohon jambu yang rindang. Udara di sini terasa segar, angin sepoi-sepoi membuatku hampir tertidur lagi. Tiba-tiba, seekor kucing kurus berwarna oranye muncul dari arah semak-semak. Dia berjalan pelan mendekatiku, lalu mengeong kecil, seolah meminta makan. "Kamu lapar, ya?" tanyaku sambil mengamati tubuhnya yang terlihat sangat kurus. Aku segera masuk ke dapur dan mengambil sepotong ikan yang dimasak ibu tadi pagi. Kucing itu melahapnya dengan lahap, jelas dia benar-benar kelaparan. Setelah makan, kucing itu tidak pergi. Dia malah mendekatiku, menggesekkan tubuhnya ke kakiku, lalu naik ke kursi bambu dan melingkar di sebelahku. Aku tersenyum melihat tingkahnya yang lucu, lalu memutuskan untuk memeliharanya. "Bu,
boleh nggak aku pelihara kucing ini? Kayaknya dia nggak punya tuan, tanyaku kepada ibu. Ibu hanya tersenyum dan mengangguk. Boleh, asalkan kamu yang urus. Jangan lupa kasih makan, ya. Aku langsung memberi nama kucing itu Ciki. Sore itu, aku bermain dengan Ciki di halaman rumah. Dia terlihat senang, berlari-lari kecil sambil mengejar daun yang tertiup angin. Walaupun baru sehari, aku merasa desa Puger Ayu tidak seburuk yang kubayangkan, apalagi sekarang ada Ciki yang menemaniku. Keesokan paginya, aku bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ini adalah hari pertamaku di sekolah baru, yang terletak di seberang desa dari tempat tinggalku sekarang. Sekolahnya sederhana, tidak sebesar sekolah lamaku di Jakarta, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku berjalan kaki menuju sekolah, menyusuri jalan desa yang dipenuhi pemandangan sawah hijau. Udara pagi itu segar, dengan aroma khas tanah basah dan dedaunan. Di sepanjang jalan, aku melihat para warga sudah sibuk di sawah, menanam padi, dan ada yang menggiring sapi ke ladang. Mereka ramah, beberapa sempat menyapaku, dan aku membalas dengan senyuman. Setelah pulang sekolah, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Rasa penasaranku terhadap desa ini membuatku ingin mengeksplorasi jalan lain. Aku melewati gang kecil yang jarang kulihat sebelumnya, hingga akhirnya sampai di dekat rumahku. Namun, kali ini aku melewati sebuah rumah besar dengan halaman luas yang dipenuhi kandang sapi. Rumah itu terlihat sangat bagus, jauh berbeda dari rumah-rumah lainnya di desa ini. Di depannya, aku melihat Pak Kuncoro sedang memberi makan sapi-sapinya. Dani, panggilnya sambil melambai. Aku tersenyum dan menyapanya. Selamat siang, Pak. Mampir dulu sini, ajaknya. Awalnya aku ragu, tapi rasanya tidak enak kalau menolak, jadi aku melangkah mendekat. Begitu sampai di sana, aku takjub melihat banyaknya sapi di kandang. Ukurannya besar-besar, dan semuanya tampak sehat. Keren ya, Pak, sapinya banyak banget, kataku dengan kagum. Pak Kuncoro tersenyum, iya ini usaha saya dari dulu. Kalau mau belajar tentang peternakan, kapan-kapan main ke sini lagi. Kami mengobrol cukup lama. Pak Kuncoro banyak bercerita tentang bagaimana dia memulai peternakan sapi ini dari nol hingga bisa sukses. Dia juga menawarkanku untuk datang kapan saja jika ingin membantu atau sekadar melihat-lihat. Pak Kuncoro ternyata orang yang sangat ramah dan baik. Setelah berpamitan, aku melangkah pulang. Dari kejauhan, aku melihat Ciki duduk di depan rumah, seolah menungguku. Dia langsung berlari kecil ke arahku saat aku mendekat. Ibu, yang rupanya sedang tidur siang, terbangun saat mendengar suara langkahku. Dia keluar dari kamar dan bertanya, "Bagaimana sekolahnya?" "Teman-temanmu baik?" "Baik, Bu." "Lumayan." "Teman-temannya ramah, gurunya juga baik," jawabku sambil melepas sepatuku. "Baguslah." "Cepat makan siang, ibu sudah masak tadi," kata ibu sambil tersenyum. Aku mengganti pakaian, lalu duduk di ruang makan. Ciki ikut duduk di sebelahku, menggosok-gosokkan tubuhnya ke kakiku. Aku mengambil beberapa potong ikan kecil untuknya, dan dia melahapnya dengan senang. Setelah makan, aku bermain dengan Ciki di halaman rumah. Aku benar-benar merasa senang punya teman seperti dia. Kehadirannya membuatku merasa lebih betah di desa ini. Malam itu, aku sedang duduk di meja belajar, mencoba mengerjakan tugas sekolah. Ciki, seperti biasa, duduk melingkar di sampingku. Suasana tenang, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu depan. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuatku berhenti menulis. "Dani, tolong bukain pintu," kata ibu dari dalam kamar. Aku bangkit, diikuti Ciki yang berjalan di dekat kakiku. Aku membuka pintu, dan ternyata yang berdiri di sana adalah Pak Kuncoro. Dia membawa sebuah bungkusan besar yang isinya ayam goreng dan beberapa makanan lain. "Wah, Pak Kuncoro. Malam-malam repot-repot bawain makanan," kataku sambil tersenyum. "Ah, ini cuma sedikit, kok. Buat kalian makan malam." "Jangan sungkan, ya," jawab Pak Kuncoro sambil menyerahkan bungkusan itu. Ibu yang mendengar suaranya keluar dari kamar dan ikut menyapa. "Terima kasih banyak, Pak." "Aduh, jadi nggak enak." "Ah, nggak apa-apa, Bu. Saya pamit dulu,"
ya. Kalau butuh apa-apa, bilang saja, katanya sebelum melangkah pergi. Setelah Pak Kuncoro berjalan beberapa langkah, tiba-tiba aku mencium aroma bunga yang sangat wangi. Aromanya seperti melati, tapi anehnya hanya tercium sesaat, seperti terbawa angin. Ciki yang sejak tadi dia mendadak mengeong keras. Dia berdiri kaku di ambang pintu, matanya tajam menatap ke arah Pak Kuncoro yang semakin menjauh. Ekornya mengembang seperti sedang ketakutan atau marah. Aku mengerutkan dahi. Kenapa, Cik? Tanyaku, tapi dia tetap mengeong sambil menatap tajam. Ibu, yang berdiri di belakangku, hanya menggeleng kecil. Mungkin dia kaget. Udah, tutup pintunya, terus lanjut belajar, katanya santai. Aku mengangguk dan menutup pintu, meskipun perasaan aneh sempat muncul di hatiku. Namun, aku mencoba mengabaikannya. Setelah itu, aku kembali ke meja belajar dan melanjutkan tugas. Setelah selesai, aku mengambil makanan yang dibawa Pak Kuncoro. Ayam gorengnya enak, bahkan ibu juga memujinya. Setelah makan, aku langsung pergi tidur. Malam itu terasa biasa saja, tapi aroma bunga dan reaksi Ciki tadi terus terngiang-ngiang di pikiranku. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang membuat malam itu terasa ganjil. Siang itu, aku pulang sekolah seperti biasa. Kali ini, aku tidak sendirian. Aku berjalan bersama teman baruku, Rizka. Dia teman sekelas sekaligus tetanggaku. Rumahnya hanya berjarak 5 rumah dari tempatku tinggal. Rizka anaknya ramah dan cukup pendiam, tapi dia mudah diajak ngobrol. Kami berjalan menyusuri persawahan yang hijau, sesekali berbincang ringan. Saat sudah dekat dengan rumahku, kami melewati rumah Pak Kuncoro. Pak Kuncoro sedang duduk santai di kursi depan, menikmati angin sore sambil memperhatikan sapi-sapinya. Dani, panggilnya sambil melambaikan tangan. Aku tersenyum dan membalas, iya, Pak. Mampir dulu, sini. Saya ada makanan, ajaknya ramah. Aku menoleh ke Rizka. Mau mampir, gak? Tanyaku. Tapi wajah Rizka mendadak berubah. Dia terlihat gugup, bahkan sedikit takut. Aku pulang aja, deh. Nanti sore aku main ke rumah kamu, katanya buru-buru. Kenapa? Ada apa? Tanyaku heran. Rizka hanya menggeleng kecil dan segera berpamitan. Aku sempat bingung, tapi tidak mau terlalu memikirkannya. Aku memutuskan mampir ke rumah Pak Kuncoro sendiri. Saat sampai, Pak Kuncoro menyambutku dengan senyuman lebar. Ayo, masuk, Dani. Ada makanan enak nih, katanya. Aku duduk di ruang tamu dan diberi berbagai suguhan kue-kue tradisional, buah-buahan, bahkan minuman segar. Karena memang lapar, aku memakannya tanpa pikir panjang. Semua makanannya enak sekali, seperti makanan dari restoran. Pak Kuncoro kemudian mengajakku ke ruang dalam. Di sana aku bertemu dengan istrinya, Tante Indah. Dia terlihat anggun dan ramah, sama seperti Pak Kuncoro. Mereka berdua mempersilahkanku duduk di meja makan dan menawarkanku makan siang. Kami berbincang-bincang bertiga. Pak Kuncoro banyak bercerita tentang desa ini, tentang usahanya, dan tentang betapa dia menyukai kehidupan sederhana di sini. Tante Indah juga sesekali menimpali dengan cerita-cerita yang menarik. Aku sampai lupa waktu. Saat melihat jam, ternyata sudah sore. Aku buru-buru berpamitan. Maaf, Pak, Tante, saya harus pulang. Terima kasih banyak ya, makanannya enak banget. Pak Kuncoro tersenyum, iya, Dani. Kapan-kapan mampir lagi, ya. Salam buat ibumu. Aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Mereka benar-benar baik sekali. Namun, saat sudah sampai di rumah, aku melihat ibu berdiri di depan pintu bersama Ciki. Wajah ibu terlihat sedikit khawatir. Kenapa nggak langsung pulang, Nak? Ibu khawatir, katanya. Maaf, Bu. Tadi mampir ke rumah Pak Kuncoro. Mereka baik banget, kasih aku makan juga, jawabku sambil masuk. Ibu menghela napas. Ibu tadi bingung soalnya Ciki terus mengeong, nggak berhenti-berhenti seperti mencari kamu. Ibu pikir dia lapar, tapi setelah dikasih makan, dia tetap mengeong.
Kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak tenang. Aku melihat Ciki yang sekarang duduk diam di lantai. Begitu melihatku, dia langsung mendekat, menggesekkan tubuhnya ke kakiku, dan mengeong pelan. Dia tadi khawatir, ya? Tanyaku sambil mengelus kepala Ciki. Ibu hanya tersenyum kecil. Mungkin dia kangen sama kamu. Sudah, kalau mau pergi lagi, jangan terlalu lama, ya? Aku mengangguk. Meski ibu tidak terlihat curiga, aku merasa Ciki seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pagi itu, aku terbangun oleh suara ngeongan Ciki yang lapar. Dia terus mengeong di dekat tempat tidurku, seolah tidak sabar menunggu sarapan. Dengan mata masih setengah terbuka, aku bangun dan memberinya makan. Setelah itu, aku mandi dan duduk santai di kursi bambu di bawah pohon jambu, ditemani Ciki yang melingkar di pangkuanku. Di dalam rumah, ibu sedang menerima telepon dari ayah. Wajahnya terlihat lega, meski ayah mengatakan bahwa usaha di Jakarta masih belum sepenuhnya membaik. Ayah juga belum tahu kapan bisa menyusul ke desa, tapi aku sedikit senang karena setidaknya ada kabar baik. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Saat aku menoleh, ternyata Pak Kuncoro dan Tante Indah datang. Ciki yang tadi tenang di pangkuanku tiba-tiba melompat turun dan berlari ke dalam rumah sambil mengeong keras. Aku menatapnya heran, tapi tak sempat berpikir lama karena Pak Kuncoro dan Tante Indah sudah turun dari mobil sambil melambaikan tangan. Kami mau ngajak kalian jalan-jalan ke kota, ujar Pak Kuncoro ramah. Ibu yang merasa tidak enak langsung menolak dengan halus. Aduh, gak usah repot-repot Pak. Kami di rumah saja sudah cukup. Tapi Pak Kuncoro bersikeras. Ayo Bu. Kalau ibu nggak mau, biar Dani saja yang ikut. Kasihan, anak muda perlu refreshing. Akhirnya, hanya aku yang ikut. Ibu tetap tinggal di rumah, sementara aku naik ke mobil Pak Kuncoro dengan perasaan senang. Sepanjang perjalanan, mereka mengajakku berbincang, membuat suasana terasa akrab. Kami pergi ke mal di kota. Aku dibelikan baju, sepatu, dan beberapa barang lain. Aku tak menyangka mereka akan sebaik ini padaku. Setelah puas jalan-jalan, mereka mengantarku pulang. Saat tiba di rumah, ibu sudah menunggu di depan pintu. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kuncoro dan Tante Indah. Sudah Bu. Kami sudah anggap Dani ini anak kami sendiri, ujar Pak Kuncoro sambil tersenyum. Setelah mereka pulang, aku merasa sangat bahagia. Hari libur ini benar-benar berbeda dari biasanya. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika masuk ke dalam rumah, aku menyadari sesuatu. Ciki tidak ada. Aku mencarinya ke seluruh penjuru rumah, di kamar, di ruang makan, bahkan di belakang rumah. Tapi dia tidak ada di mana-mana. Dia mungkin lagi main, pikirku, mencoba menenangkan diri. Malam tiba, tapi Ciki belum juga pulang. Aku mulai merasa sedikit khawatir, tapi mencoba mengalihkan perhatian dengan belajar di kamar. Namun, malam itu terasa berbeda. Ada hawa aneh yang membuat bulu kuduku meremang. Dari sudut mata, aku seperti melihat bayangan melintas di luar jendela. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Rasa takut mulai merayap. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar mendekat. Aku menoleh ke arah pintu, dan di sana Ciki berdiri. Dia tampak lelah, tapi langsung mendekatiku dan naik ke atas meja belajarku. Anehnya, begitu Ciki datang, hawa aneh dan bayangan tadi menghilang. Kamar terasa lebih tenang. Aku mengelus kepala Ciki. Kamu dari mana, Cik? Tanyaku pelan, meski aku tahu dia tidak bisa menjawab. Ciki hanya mengeong pelan dan melingkar di samping buku belajarku, seolah ingin melindungiku. Aku merasa sedikit lega, tapi malam itu tetap menyisakan pertanyaan di pikiranku. Pagi itu, di sekolah, Rizka menghampiriku dengan wajah yang terlihat serius. Dia duduk di bangku sebelahku saat jam istirahat, lalu tiba-tiba bertanya, Dani, kenapa kamu sering ke rumah Pak Kuncoro? Kemarin aku lihat kamu diajak pergi pakai mobil mereka, ya? Aku menatap Rizka dengan heran. Iya, mereka kan baik banget. Kemarin diajak jalan-jalan, dibeliin baju juga. Kenapa memangnya? Rizka menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata yang penuh rasa curiga. Kamu nggak tahu apa?
Ibuku melarang aku ke rumah Pak Kuncoro. Bahkan kalau mereka kasih apapun, aku nggak boleh nerima. Aku makin bingung. Kenapa, Riz? Memangnya ada apa sama mereka? Kemarin waktu aku ajak mampir, kamu juga ketakutan banget. Rizka menggigit bibirnya, ragu untuk menjawab. Setelah beberapa detik, dia berkata pelan, aku nggak tahu jelas, tapi ibuku bilang jangan pernah ke sana. Jangan dekat-dekat. Katanya, nanti aku bisa dimakan. Makan? Maksud kamu apa? Tanyaku terkejut, tapi Rizka hanya menggeleng. Aku nggak tahu, dan ibuku cuma bilang begitu. Pokoknya hati-hati aja. Jangan terlalu dekat sama mereka, katanya sambil menunduk. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Tapi kemudian aku tertawa kecil. Ah, mungkin ibumu cuma salah paham. Pak Kuncoro dan Tante Indah itu baik banget. Mereka nggak mungkin kayak gitu. Rizka hanya menatapku dengan cemas. Ya sudah, terserah kamu. Tapi aku udah ngasih tahu. Saat pulang sekolah, meskipun kata-kata Rizka sempat terngiang di pikiranku, aku tetap mampir ke rumah Pak Kuncoro. Aku merasa mereka benar-benar tulus, jadi tidak ada alasan untuk menjauhi mereka. Pak Kuncoro menyambutku seperti biasa, ramah dan penuh perhatian. Kali ini, aku diajak ke kandang sapinya untuk melihat sapi-sapi baru yang baru saja dia beli. Aku mencoba melupakan perasaan aneh yang muncul karena ucapan Rizka, dan menikmati waktu bersama Pak Kuncoro. Namun, di dalam hati kecilku, bayangan kata-kata Rizka tetap ada. Jangan terlalu dekat, nanti kamu bisa dimakan. Beberapa minggu berlalu, dan aku semakin akrab dengan keluarga Om Kuncoro. Hampir setiap pulang sekolah, aku selalu mampir ke rumahnya. Om Kuncoro dan Tante Indah selalu menyambutku dengan ramah, bahkan sering mengajakku makan bersama. Setiap akhir pekan, mereka juga sering mengajakku jalan-jalan ke kota, makan di restoran, atau sekadar berkeliling. Aku merasa seperti bagian dari keluarga mereka. Bahkan ibu pun semakin dekat dengan Om Kuncoro dan Tante Indah. Ibu sering memuji kebaikan mereka dan merasa bersyukur karena ada orang seperti mereka yang membantu kami di saat sulit. Namun, aku mulai menyadari perubahan pada Ciki. Dia sekarang sering pergi bermain sendiri dan jarang ada di rumah. Ciki hanya pulang ketika lapar, mengeong minta makan, lalu pergi lagi setelah perutnya kenyang. Kami jadi jarang bermain bersama seperti dulu. Aku rindu momen-momen saat Ciki selalu menemaniku di rumah atau tidur melingkar di dekatku saat belajar. Tapi aku mencoba menghibur diri, berpikir bahwa Ciki hanya sedang menikmati kebebasannya sebagai kucing kampung. Meski begitu, ada rasa hampa yang tak bisa aku abaikan. Pagi itu, setelah sarapan, aku bercerita kepada ibu tentang kejadian semalam. Aku menjelaskan bagaimana bayangan hitam itu muncul dan bagaimana Ciki terus mengeong waspada sepanjang malam. Ibu mendengarkan dengan serius, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Ah, mungkin itu hanya imajinasimu, Nak. Kadang kalau terlalu lelah, kita bisa merasa hal-hal aneh, jawab ibu sambil tersenyum, mencoba menenangkan aku. Ciki kan cuma kucing, dia pasti merasakan sesuatu yang dia anggap aneh. Jangan terlalu dipikirkan. Namun, meskipun ibu mencoba meyakinkan, perasaan gelisah masih menghinggapiku. Ada yang tidak beres, dan aku bisa merasakannya. Siang hari, saat aku pulang dari sekolah, aku berencana mampir ke rumah Pak Kuncoro seperti biasa. Namun, ketika aku sampai di depan rumahnya, pintu besar itu tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda orang di sekitar rumah. Hanya ada beberapa pegawai yang sedang mengurus sapi-sapi Pak Kuncoro. Aku bertanya kepada salah satu pegawai itu. Pak Kuncoro lagi nggak di rumah ya Pak? Pegawai itu menjawab, Pak Kuncoro lagi keluar kota, Mas. Mungkin sekitar 3 hari. Aku mengangguk dan merasa sedikit kecewa. Biasanya, Pak Kuncoro selalu ada di rumah ketika aku datang. Setelah itu, aku pulang dan berharap bisa bertemu lagi dengan mereka nanti. Namun, setibanya di rumah, aku merasa ada yang aneh. Ciki tidak ada di dalam rumah. Biasanya, dia selalu menyambutku begitu aku masuk. Aku mencari di sekitar rumah, tapi tidak menemukannya. Malam itu, seperti yang terjadi beberapa malam sebelumnya, Ciki kembali tidak pulang. Setiap malam selama 3 hari berturut-turut, dia tidak datang ke rumah,
padahal biasanya dia selalu kembali setelah pergi bermain. Aku mulai merasa cemas, ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi dengan Ciki? Kenapa dia pergi begitu saja tanpa memberi kabar? Hari itu Kamis, aku baru saja pulang sekolah dan duduk di kursi bambu di bawah pohon jambu, mencari angin sejuk. Aku merasa ada yang aneh, jadi aku bertanya kepada ibu, "Ibu, Ciki di mana ya?" Ibu yang sedang sibuk di dapur menoleh dan menjawab, "Ciki? Mungkin dia sedang main di luar, coba cek." Lalu ibu bertanya, "Kenapa belakangan ini kamu gak mampir ke rumah Pak Kuncoro? Sudah beberapa hari kan?" Aku menjelaskan, "Pak Kuncoro sepertinya sedang keluar kota, Ibu." Ibu hanya mengangguk dan berkata, "Tapi mereka sangat baik kepada kita, ya? Dulu, kata ayahmu, mereka tidak akrab, bahkan seperti iri dengan ayahmu. Tapi, kenapa sekarang mereka terlihat sangat perhatian?" Aku tak tahu harus menjawab apa. Ada perasaan yang aneh mengganjal di dadaku. Lalu, aku memutuskan untuk mencari Ciki di rumah tetangga dan di sekitar desa, namun hasilnya nihil. Tak ada Ciki dimanapun. Saat aku sampai di depan rumah Pak Kuncoro, aku melihat Pak Kuncoro sudah kembali ke rumah. Dia menyapaku dan menyuruhku mampir. "Kenapa? Dan? Mencari apa?" Aku menjawab, "Saya sedang cari Ciki, Om." Aku bertanya, "Om Kuncoro sendiri di rumah?" Pak Kuncoro mengangguk dan berkata, "Ya, saya di rumah saja. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sore ini? Kebetulan, saya ingin mengajakmu ke kota." Aku sempat ragu dan bilang, "Tapi, saya harus izin ke ibu dulu." Pak Kuncoro menjawab, "Nggak usah, nanti keburu malam. Ibu pasti tahu kalau kamu pergi sama saya." Akhirnya, aku setuju dan meninggalkan niatku untuk mencari Ciki. Aku mengikuti Pak Kuncoro, mengajak jalan-jalan di kota, berkeliling sambil makan. Di rumah, ibu mulai khawatir karena aku tidak juga pulang hingga malam tiba. Ibu mencariku. Pergi ke rumah Rizka, namun Rizka bilang dia tidak tahu. Ibu kemudian ke rumah Pak Kuncoro, tetapi pintu rumahnya tertutup rapat. Ibu semakin khawatir, lalu pulang dan menunggu aku dengan cemas, bersama Ciki yang akhirnya pulang. Namun, Ciki tampak sangat gelisah. Dia terus mengeong keras, bukan karena lapar, seolah ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Malam itu, setelah berkeliling bersama Pak Kuncoro, kami kembali ke rumahnya. Biasanya, Pak Kuncoro mengantarku pulang, namun kali ini, ada yang berbeda. Aku yang berniat berpamitan pulang justru dilarang oleh Pak Kuncoro. "Temani aku di rumah, dan Tante Indah sedang di rumah Nenek Lisa, aku sendirian di rumah," katanya. "Nanti aku telepon ke ibumu untuk meminta izin." Aku setuju, dan malam itu aku disuruh tidur di ruang kamar belakang yang tampak berbeda dari ruang lainnya. Walau tampak mewah, ada perasaan tidak nyaman yang kurasakan. Aku merasa sangat ngantuk dan akhirnya terlelap tidur. Namun, di tengah malam, aku terbangun, dan pandanganku sudah gelap. Tempat tidur yang tadinya empuk kini terasa keras, beralaskan tikar. Angin berhembus kencang, dan cahaya remang-remang berwarna oranye kemerahan terlihat di balik kain yang menutupi mataku. Tangan dan kakiku terikat, dan suara Pak Kuncoro terdengar memanggil nama-nama dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Aku merasa sangat takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Beberapa saat kemudian, Pak Kuncoro membuka ikatan mataku. Aku terkejut. Aku tidak berada di kamar belakang seperti yang aku kira. Aku berada di suatu tempat yang asing, terbaring diikat di sebuah meja tua. Di depan, ada meja kecil dengan lilin menyala dan dupa terbakar. Pak Kuncoro menatap tajam kepadaku sambil memegang sebuah benda pusaka, seperti keris. Di rumah, ibu yang tidak bisa tidur mulai khawatir memikirkan aku. Ciki, kucing peliharaanku, terus mengeong keras di depan pintu, seakan ingin keluar. Ibu, yang merasa ada yang aneh, membuka pintu, dan Ciki langsung keluar dengan cepat, mengeong seolah mengajak ibu mengikuti ke suatu tempat. Ibu yang mulai paham mengikuti Ciki, berlari mengejarnya. Ciki berlari ke belakang rumah Pak Kuncoro, dan aku yang mendengar suara itu langsung berteriak, "Ciki!" Pak Kuncoro melihat Ciki dan berkata dengan kasar, "Pergi sana, dasar kucing kampung." Pak Kuncoro menatapku dan berkata, "Dani, kamu akan jadi bagian dari rencana besar ini."
Semua keberhasilan ini bukan hanya dari usaha, tetapi ada kekuatan lain yang kuandalkan. Ciki berlari menuju meja kecil tempat alat-alat itu, mengacak-acak semuanya sampai berantakan. Pak Kunchoro yang marah hendak menangkap Ciki. Tiba-tiba, suara perempuan tua terdengar, tidak asing bagiku. Suara itu mengema di sekitar kami. Kunchoro, apa yang kau lakukan telah melampaui batas. Ini saatnya semuanya berakhir. Pak Kunchoro menjawab dengan marah. Tidak. Aku tidak peduli. Dani adalah kunci untuk kekayaan dan kejayaanku yang lebih besar. Saat Pak Kunchoro mengangkat keris di tangannya untuk mengarahkannya ke aku, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin besar tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkan lilin dan dupa di sekitarnya. Api kecil yang menyala di meja ritual tiba-tiba membesar. Saat Pak Kunchoro hendak melangkah untuk mendekat, Ciki melompat ke arah Pak Kunchoro. Ciki berubah menjadi sangat besar, seakan siap untuk melindungiku. Perkelahian pun dimulai. Ciki berhasil membuat Pak Kunchoro jatuh dan merebut benda yang dipegangnya. Pak Kunchoro berteriak kesakitan, "Tidak! Ini tidak mungkin." Pak Kunchoro hendak berdiri. Namun, sepertinya kekuatan yang selama ini dia gunakan berbalik menyerangnya. Tubuhnya seperti tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat, dan ia terjatuh ke tanah. Keris di tangannya terlepas, dan Ciki melompat, mencakar tangan Pak Kunchoro yang berusaha meraih keris itu kembali. Pak Kunchoro tergeletak tak bergerak di tanah, tubuhnya perlahan menjadi dingin. Suara perempuan tadi kembali terdengar, "Inilah akibat dari keserakahanmu, Kunchoro." Ciki, yang kembali menjadi kecil, mendekatiku dan mengeong pelan. Aku berteriak memanggil ibu, dan ibu yang telah kehilangan jejak Ciki mendengar suaraku. Ibu segera berlari menuju sumber suara dan terkejut melihat apa yang terjadi. Aku menangis sejadi-jadinya. Ibu memelukku erat, melepaskan ikatan di tubuhku. Aku mencoba menjelaskan, tetapi terlalu takut dan bingung untuk berkata-kata. Kami melihat tubuh Pak Kunchoro yang tak bergerak, dan ibu segera mengajakku pulang. Aku menggendong Ciki dengan rasa syukur yang mendalam, berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Kami berjalan pulang ke rumah, dengan perasaan campur aduk. Di rumah, aku duduk di ruang tamu bersama ibu sambil memeluk Ciki. Tubuhku gemetar saat mencoba menjelaskan semuanya kepada ibu. Aku menceritakan apa yang Pak Kunchoro lakukan, suasana mengerikan di belakang rumahnya, dan bagaimana Ciki menyelamatkanku. Ibu terkejut dan tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Dengan penuh kasih, ibu membalut luka di kaki Ciki yang terkena goresan. "Terima kasih, Ciki," bisik ibu sambil mengelus lembut kepala Ciki. Malam itu, kami tidur bertiga di kamar ibu. Aku merasa aman berada di sisi ibu dan Ciki, meski bayangan kejadian itu masih terus menghantui pikiranku. Keesokan harinya, desa kami dihebohkan dengan kabar kematian Pak Kunchoro. Tubuhnya ditemukan di belakang rumah dengan kondisi penuh luka cakaran. Para warga berkerumun di sekitar rumah Pak Kunchoro, membicarakan penyebab kematiannya yang penuh misteri. "Banyak cakaran seperti dari binatang besar," bisik seorang warga. Katanya dia memuja sesuatu untuk mendapatkan kekayaannya, tambah yang lain. Polisi datang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada bukti yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Cerita tentang kematian Pak Kunchoro menjadi buah bibir di desa, dan berbagai teori bermunculan. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku merasa lebih tenang. Aku dan ibu memutuskan untuk menjauhi semua yang berhubungan dengan keluarga Pak Kunchoro. Rumah besar mereka kosong, tak ada lagi suara sapi-sapi, dan Tante Indah tidak pernah terlihat kembali ke desa. Ciki menjadi semakin dekat denganku. Aku menyadari bahwa dia lebih dari sekadar kucing peliharaan. Dia adalah penjaga dan pelindungku. Suatu malam, aku bermimpi melihat seorang wanita tua yang dulu suaranya aku dengar di belakang rumah Pak Kunchoro. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Jaga Ciki baik-baik, Dani. Dia adalah penjaga yang telah kupilih untuk melindungimu." Aku terbangun dengan perasaan hangat. Mungkin itulah sebabnya Ciki selalu bersikap seperti tahu apa yang sedang terjadi dan berusaha melindungiku dari bahaya. Sejak kejadian itu, hidupku berubah. Aku dan ibu menjalani hari-hari dengan lebih hati-hati, menjauhi orang-orang yang mencurigakan. Desa kami kembali tenang, meskipun rumah Pak Kunchoro masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Dan Ciki, dia tetap setia di sisiku, penjaga kecil yang selalu waspada. Kini aku tahu,
Cinta dan keberanian bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seekor kucing. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan.